Baik, terima kasih. Selamat datang di topik diskusi kita kali ini, yaitu mengenai bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Big Four consulting firm. Jadi Big Four itu adalah sebuah term ya, yang digunakan untuk menyebut pemain terbesar dalam industri tersebut gitu. Jadi kalau di dunia consulting firm atau audit firm kali yang lebih umum, Big Four itu digunakan untuk menyebut 4 pemain yang mungkin menguasai hampir 80% dari market share. Secara tradisional biasanya yang pertama adalah PricewaterhouseCoopers, PwC, kemudian EY, Ernst & Young, ketiga adalah Deloitte, dan keempat adalah KPMG. Saya sudah bekerja 3 diantaranya, mungkin sudah hampir total 10 tahun, jadi saya kira saya cukup otoritatif untuk bisa menjelaskan behind the screen proses rekrutmen untuk bekerja di Big Four. Nah, Big Four ini bukan hanya monopoli accounting yang punya accounting background, walaupun mungkin secara tradisional 70% revenue berasal dari orang accounting atau orang audit ya, tapi sebenarnya ada sekitar 10% juga dari HR, dari orang yang latar belakangnya psikologi, ada yang latar belakangnya IT seperti saya di teknologi consulting, termasuk dari juga orang yang latar belakangnya legal maupun tax atau finance. Nah, jadi biasanya juga Big Four bisa menyebut ke consulting firm. Consulting firm itu biasanya ada McKinsey, BCG, Kearney, ataupun menyebut yang lebih ke teknologi consulting seperti mungkin secara tradisional Accenture, IBM, termasuk PwC di dalamnya. Nah, kenapa saya sangat mendorong gitu ya teman-teman untuk apply di Big Four? Alasan pertama menurut saya karena pada umumnya bekerja di Big Four ini opening ada sepanjang tahun gitu ya, jadi tidak mengenal libur. Rekrutmen tidak mengenal libur dari hari Senin, Selasa, Rabu, ataupun dari Januari, Februari, April, Desember. Rekrutmennya hampir ada sepanjang tahun. Ini mungkin berbeda dengan BUMN gitu ya. Kalau BUMN itu mungkin kayak Pertamina, ada bukaan di bulan tertentu, Juni, Juli, atau setahun 2 kali. Kemudian Bank Indonesia misalnya dia punya program PCPM, Mandiri punya ODP, biasanya itu reguler setahun 2 kali gitu ya. Jadi atau bahkan ada yang setahun sekali. Nah, sedangkan di Big Four beberapa kali saya mencoba tidak ada hari libur ya. Jadi kalau misalnya mau join di bulan April, di bulan Juli, kita bisa langsung apply. Kita masuk ke websitenya. Websitenya hampir standar, jadi PwC Indonesia, PwC Australia, Deloitte UK, Deloitte US hampir sama untuk atau sama malah menggunakan satu platform, sehingga mudah kita untuk melihat openingnya apa aja, kemudian kita bisa langsung apply. Jadi yang pertama saya sarankan bisa langsung masuk ke websitenya, kemudian cari lowongan yang tersedia apa saja, dan ini kalau bisa dicek sekarang pun sangat banyak ya, baik yang fresh grade maupun yang experience. Nah, hal lain yang perlu saya tekankan kali ya, karena Big Four ini pada dasarnya ada professional service, jadi aset satu-satu yang dimilikinya adalah orang gitu ya. Kalau kita kerja di Telkom masih punya BTS gitu ya, kerja bank tuh masih punya komputer gitu, bank masih punya server. Tapi kalau kerja di professional services, satu-satunya aset yang dimiliki adalah orang gitu. Nah, saya mentransaksikannya, kebutuhannya sangat besar gitu, jadi setiap tahun dibutuhkan banyak sekali, mungkin ribuan kali ya, untuk bisa bekerja di Big Four. Nah, cuman ini perlu ada plus dan minusnya juga ya. Plusnya adalah karena bukan ada sepanjang tahun, tapi minusnya adalah biasanya pekerjaan itu basisnya adalah project gitu. Jadi misalnya Pertamina mau ada penyusunan strategi human resource misalnya, waktunya butuh waktu 6 bulan. Nah, itu biasanya akan ada banyak opening, baik yang sifatnya permanen, kontrak, ataupun yang sifatnya temporary atau vocational employee, atau disebutnya juga intern. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk bisa apply melalui skema-skema tersebut. Nah, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam interview, saya beberapa kali menginterview, mungkin standar aja, karena
seorang manajer kali ya harus ngelihat harmoni timnya. Jadi nggak mungkin semuanya dari UI, TB, ITS kita mau backgroundnya ini. Tentunya Big Four maunya backgroundnya diverse gitu ya, dari berbagai latar belakang. Jadi saya mendorong kali ya tidak perlu berkecil hati, bisa langsung apply. Dan pada dasarnya kan kerja tuh 3 bulan bisa kali ya. Yang susah itu kan mungkin bagaimana kita bisa fit dengan misinya, visi misinya perusahaan dan maupun visi misinya tim. Nah ini mungkin yang saya sering tekankan juga. Kalau misalnya kita punya teman gitu ya, saya mungkin ada beberapa teman bekerja di sini, experience kita bekerja di Big Four itu relatif bisa ya bumi dan langit gitu ya. Sebagai contoh misalnya saya masuk dalam project yang ada di Jakarta, sementara si B teman saya kerjanya projectnya di Surabaya. Nah itu tentu saja sangat tidak bisa dibandingkan. Pun sama-sama di Jakarta, di Mega Kuningan misalnya, bisa jadi yang satu timnya enak, yang satu timnya wah berat lah kayak gitu. Nah ini kita nggak perlu mendengarkan kali ya, mendengarkan apa yang orang katakan, tapi yang penting adalah kita mencoba, karena bukannya ada sepanjang tahun. Dan pengalaman saya banyak lulusan-lulusan Big Four yang kemudian bisa bekerja dengan shortcut kali ya, masuk ke industri kita sebutnya, dari sebelumnya di consulting masuk ke end user maupun ke BUMN dengan jenjang karir yang lebih baik. Jadi hitungannya mungkin sekolah kali ya, sekolah kedua atau sekolah ketiga, dimana orang biasanya menggunakan ini sebagai batu lompatan. Tapi ya itu kembali kepada kita masing-masing. Yang jelas ini kesempatan yang menarik untuk dicoba, bukan ada sepanjang tahun, dan mungkin mulai hari ini saja langsung bisa buka websitenya, cek lowongan yang ada, termasuk yang temporary atau yang vocational, yang bisa membantu teman-teman untuk bisa melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Kurang lebih demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih sudah mengikuti. Sekian dan sampai jumpa lagi.